teman-teman, saya Ayu. Selamat datang kembali di video pembelajar. Pernah nggak teman-teman ngerasa capek atau letih yang berkepanjangan dan nggak semangat untuk datang kerja? Atau pernah ngerasa jadi nggak percaya diri untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya teman-teman udah lakukan bertahun-tahun lamanya? Atau malah langsung stres ketika tahu besok akan berangkat kerja lagi? Ada yang pernah merasakan hal seperti itu? Yuk coba cek penjelasannya. Jika teman-teman mengalami hal seperti itu, bisa jadi teman-teman sedang mengalami burnout. Sebenarnya apa sih arti burnout itu? Menurut para ahli, burnout adalah suatu sindrom kelelahan emosional, baik fisik dan mental, yang ditunjang oleh perasaan rendahnya self-esteem kita dan self-efficacy disebabkan oleh penderitaan stres yang intens dan berkepanjangan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik orang-orang yang mengalami burnout? Yang pertama adalah penderita burnout seringkali merasa kelelahan fisik. Mereka merasa lelah sepanjang waktu dan biasanya juga ada keluhan-keluhan fisik berupa sakit kepala, mual, susah tidur, atau bahkan merasa tidak nafsu makan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mereka mengalami kelelahan emosional. Kelelahan emosional ini biasanya ditandai dengan depresi atau ada perasaan tidak berdaya atau merasa terperangkap nih di dalam pekerjaannya. Ciri yang ketiga adalah orang-orang yang menderita burnout seringkali menunjukkan kelelahan sikap atau mentalnya. Mereka biasanya langsung bersikap sinis terhadap orang lain atau lebih sensitif dan juga cenderung merugikan dirinya sendiri, pekerjaan, orang lain, dan keluarga pada umumnya. Lalu ciri yang keempat, kadang juga penderita burnout ini melaporkan adanya merasa rendah diri terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang burnout menyimpulkan bahwa dirinya tidak mampu menunaikan tugas dengan baik di masa lalu, dan mereka juga berpikir bahwa di masa depan berarti mereka juga tidak bisa melakukan hal tersebut dengan baik. Selanjutnya, apa sih sebab dan akibat dari burnout? Menurut jurnal penelitian yang saya baca, sebenarnya para ahli pun belum sepakat mengenai sebab dan akibat dari burnout itu sendiri, karena mereka merasa bahwa cakupannya sangat luas. Namun dari beberapa penelitian yang dilakukan, bahwa burnout itu berhubungan dengan sebab-sebab yang luas seperti stres, pengembangan karir yang terhambat, work overload, dan persepsi ketidakberhasilan seseorang. Namun, ahli juga menyebutkan bahwa faktor lain selain faktor yang sifatnya pribadi tadi, burnout juga bisa disebabkan oleh organisasi. Misalnya, kondisi jabatan yang mengisyaratkan usaha-usaha seseorang dalam bekerja itu sia-sia, atau tidak merasa berguna, tidak efektif, dan tidak dihargai. Biasanya kondisi seperti itu, seseorang akan merasa rendah diri, sehingga membuat orang tersebut merasa terjebak di dalam sistem yang tidak adil. Sebab selanjutnya yang dianggap juga cukup penting adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh para supervisornya atau jabatan di atasnya. Biasanya para supervisor yang kurang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya dan kurang mengembangkan hubungan yang baik dengan anak buahnya akan menyumbang munculnya burnout juga. Apapun penyebabnya, munculnya burnout dapat mengakibatkan kerugian bagi karyawan maupun organisasi itu sendiri. Akibat yang biasanya sering muncul adalah karyawan atau orang-orang mencari pekerjaan baru atau karir baru yang lebih menjanjikan bagi mereka. Setelah mengetahui ciri-ciri, sebab, dan akibat dari burnout, lalu selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mencegah burnout itu sendiri? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, melakukan job redesign. Langkah ini berupa merancang kembali pekerjaan yang ada agar tidak monoton, membosankan, atau menimbulkan kelelahan fisik dan mental bagi para karyawannya. Rancang kembali pekerjaan ini biar lebih bervariasi dan lebih memberikan tantangan pada karyawan dan mampu membuat pekerjaan ini dapat diselesaikan secara keseluruhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah dengan cara performance management. Hal ini mengacu bagaimana manajemen dapat mempertahankan kinerja yang dapat dicapai oleh organisasi secara optimal. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan cara restrukturisasi reward. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada perusahaan. Bila mana karyawan dihargai atau diberi hadiah sesuai dengan pengorbanannya, maka ia akan merasa dihargai dan mengalami kepuasan kerja yang lebih tinggi.